Aku cuma mau kamu tahu, kalau cintaku buat kamu itu karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayunda Sana, NPM 1901011123. Saya berasal dari kelas PAIB semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih munakahat. Yang pertama ialah saya akan menjelaskan tentang walimatul usri. Yang kedua tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Yang ketiga hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Yang keempat, nafkah, kisawah, dan tempat tinggal bersama. Yang kelima, kedudukan harta dalam pernikahan. Yang keenam, tentang hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Dan yang terakhir ialah perjanjian perkawinan. Yuk, kita simak video berikutnya. Baik, yang pertama ialah walimatul usri. Apa sih yang dimaksud dengan walimatul usri? Jadi, walimatul usri atau pesta pernikahan harus dilakukan dengan cara islami dan tidak boleh membuka aurat dengan yang bukan muhrimnya. Jikalau dilaksanakan pesta lalu ada tamu yang datang, maka perlakukanlah tamu itu dengan wajar yang disyariatkan dalam agama Islam. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan ada syaratnya sehingga tidak haram. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan itu hukumnya haram, karena yang ketiga adalah iblis. Jika berkumpulnya orang banyak, ada syaratnya. Yang pertama, semua menutup aurat. Jika ada pertemuan salah satu ada yang tidak menutup aurat, maka haram semua. Yang kedua ialah sama-sama menjaga mata. Biarpun menutup aurat, jika mencari-cari di balik auratnya, maka haram. Yang ketiga, yang dibahas hal-hal yang baik. Jika kita sudah menutup aurat lalu yang dibahas adalah melanggar syariat, maka tetap haram hukumnya. Dan yang keempat ialah tempat mulia seperti di masjid, majelis ilmu, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ialah tidak boleh dempet-dempetan sehingga menempelkan badan kita kepada yang bukan mahramnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Allah mencintai hambanya yang saling memberi kasih sayang. Orang yang memberi kasih sayang, maka akan dikasih sayangi kepada Allah. Maka saling memberi kasih sayanglah kita dengan apa yang ada di bumi. Maka semua yang ada di langit, malaikat memberikan kasih sayang dan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita saling memberi kasih sayang, malah rumah tangga, maka akan datang rahmat dalam rumah tangga tersebut. Jika dalam rumah tangga tidak ada kasih sayang antara suami dan istri, maka dalam rumah tangga tersebut tidak terjadi kenyamanan. Jika menikah, harus ada nikmat yang baik, tidak karena menikahi ingin menguasai harta atau menikmati kecantikan atau kegantengan wanita ataupun pria. Hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya adalah: 1. Istri taat kepada suami, yang seseorang tidak diperbolehkan kasar pada suaminya. Dan yang kedua ialah memuliakan suaminya dengan cara yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah menghargai suami. Yang keempat, memandang suami dengan kasih sayang. Kewajiban seorang suami kepada istrinya memberikan nafkah lahir batin, memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya. Jika suami tidak memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya, maka haram baginya karena tidak memenuhi kewajibannya dan hilang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, maka dari itu keduanya harus sama-sama menunaikan kewajiban yang penuh haknya. Baik, selanjutnya yang ketiga ialah hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Agar supaya wanita dapat menyempurnakan cinta dan kasih sayang yang telah wanita patuh dan taat terhadap suaminya setiap saat, bisa menyenangkan suaminya, bisa melayani suaminya dengan baik. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang artinya tidak diperkenankan seorang wanita untuk melakukan puasa sunnah sementara suaminya ada bersamanya, kecuali meminta izin kepada suaminya untuk melakukan puasa. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa betapa agungnya hak suami dan pelanggaran terhadap hak suami adalah pelanggaran paling besar. Allah akan murka terhadap seorang istri jika melanggar hak suami. Suami dalam rumah tangga adalah pemimpin, maka seorang istri wajib menyempurnakan keindahan dalam keluarga, bukan bermaksud untuk melecehkan seorang perempuan. Seorang wanita jika hendak berpergian, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya.
Maka para wanita hendaklah patuh terhadap syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena kepatuhan terhadap suami adalah kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya materi keempat yaitu nafkah, kisawah, dan tempat tinggal bersama. Dalam berumah tangga, hendaknya yang didahulukan adalah sebuah kedamaian. Damai itu tidak tuntut menuntut, karena sejatinya damai itu indah. Jadi seorang suami itu memberi nafkah istrinya itu tidak hanya yang dibutuhkan sang istri. Jika memang suami itu mampu dan ada yang mau diberi, dan istri pun tidak boleh menuntut karena sudah diberi. Seorang istri boleh menuntut suaminya jika memang suaminya benar-benar tidak memberinya sama sekali atau pelit. Dan seorang istri pun boleh menuntut ke hakim dan suami dituntut untuk memberi secara paksa atau menceraikan, agar sang istri bisa mencari sendiri yang dibutuhkan. Suami yang pelit dan dipaksa untuk mengeluarkan, maka wajib mengeluarkan 2 nut dan memberikan pakaian sesuai kemampuannya. Kita contoh, Baginda Khadijah Kubro, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Seorang wanita tidak boleh menuntut suami. Jadikan hidup ini indah agar rumah tangga menjadi sakinah, mawadah, dan warohmah. Yang kelima yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika harta orang tua pindah ke anak sebelum meninggal, yaitu hibah. Jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal, yaitu waris. Sedangkan harta diberikan masih hidup dan membagikan setelah meninggal ialah wasiat. Hutang kepada Allah, nazar, yaitu hutang sama manusia, harus diselesaikan. Wasiat haram jangan dipenuhi jika untuk kemungkaran. Contoh wasiat haram, jika ayah meninggal, harta ayah untuk membeli minuman keras. Sedangkan orang tua harus adil terhadap semua anaknya. Jangan membeda-bedakan karena dapat membuat sakit hati, dan anak tidak boleh beranggapan ayah tidak adil karena tidak tahu pemberian ayah selama ini. Seorang anak selalu husnuzon dan jangan seuzon kepada orang tua. Urusan waris jelas sesuai bab warisan yang ditentukan oleh syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pembagian waris dimulai dari anak laki-laki, jika ingin membagi adil atau sama karena untuk damai, maka boleh. Jika dimulai dari perempuan, maka tidak boleh. Dalam Islam harus adil. Sebagai contoh, ada laki-laki dan punya adik perempuan. Keduanya sama-sama mau menikah. Kedua orang tuanya meninggalkan uang Rp 30 juta. Anak laki-laki mendapatkan waris 20 juta, sedangkan adik perempuan mendapatkan 10 juta. Anak laki-laki jika menikah harus memberikan mahar ke calon mempelai, yaitu calon istrinya, biasanya 20 juta. Harta waris kakak laki-laki sudah habis, sedangkan adik perempuan mendapat waris 10 juta dan mendapatkan mahar 20 juta, sehingga total 30 juta. Kain kafan laki-laki dari hartanya sendiri, sedangkan kain kafan perempuan, yaitu istri, dari harta suami. Jika anak pertama mendapat hadiah berupa rumah dari orang tua karena sudah menikah, itu dinamakan hibah. Dan ketika orang tua meninggal, anak pertama yang sudah menikah tersebut tetap mendapatkan warisan dari harta warisan yang ditinggalkan. Orang tua yang sudah dibagi, seorang anak tidak boleh sembarangan atau kurang ajar kepada orang tua dan mengatakan ayah tidak adil, karena perkataan tersebut dapat menyinggung perasaan orang tua dan menjadi sedih. Sebagai seorang anak harus menghormati kedua orang tua karena ridho Allah sama ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah sama dengan murkanya kedua orang tua. Jangan membalas air susu ibu dengan air tuba, dan jangan membalas keringat ayah dengan menyakiti hatinya. Wallahu alam. Baik, materi yang keenam yaitu tentang hukum menikahi wanita yang pezina. Yang tidak diperkenankan jika kita menikahi pezina yang tidak pernah bertaubat dan perbuatannya tersebut, karena itu adalah serendah-rendahnya wanita. Jika menikahi wanita yang sudah bertobat dari zinanya dan menyesali perbuatannya, maka diperbolehkan. Dan apabila untuk berniat untuk menyelamatkan dia dari perbuatannya tersebut agar tidak terjerumus lagi ke dalam perzinahan, mana itu adalah sebuah kemuliaan, dan orang tersebut harus menutup aib tersebut. Jangan sekali-kali dilontarkan kata-kata bahwa dia berasal dari zina. Harus ditinggal, harus ditutup aib tersebut sampai dia meninggal atau kita yang meninggal. Siapapun yang ingin memuliakan mereka, dia harus tabah. Sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang mau menyelamatkan orang yang pernah terpeleset dalam perzinahan. Orang tersebut benar-benar sudah bertaubat.
Karena pintu maaf Allah Subhanahu wa taala luas, maka bertaubatlah jika kita pernah melakukan zina. Barang siapa yang menutup aibnya seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Maka orang yang menikahi wanita tersebut harus benar-benar bisa menjaga aib tersebut. Jika tidak mampu menutupi, maka jangan dinikahkan. Biarkan dia, karena masih banyak laki-laki yang belum mengetahui bahwa dia pernah melakukan zina dan laki-laki yang kuat menutupi aibnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ialah perjanjian perkawinan. Jadi, jika sebelum pernikahan tersebut ada perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian tersebut. Jika seorang laki-laki atau suami melanggar janji tersebut, seperti kasus yang ada di dalam video tersebut, bahwa seorang istri meminta untuk tinggal di rumah ibunya, lalu laki-laki tersebut menyanggupinya dan berjanji tidak akan memboyong istrinya, lalu setelah menikah dia meminta memboyong istrinya, maka itu bentuk pengingkaran janji, dan seorang wanita atau istri boleh meminta cerai karena dia memuliakan ibunya. Kasus yang selanjutnya yaitu jika sebelum menikah dia berbicara kepada suaminya bahwa jika suaminya menikahi wanita lain maka dia berhak menceraikannya. Seorang istri boleh atau berhak meminta cerai jika seorang suami melanggar janjinya tersebut karena menikahi wanita lain, tetapi bukan berarti suaminya tidak boleh menikahi wanita lain. Tetap diperbolehkan, hanya saja seorang istri punya hak untuk meminta cerai dari suaminya. Jika tidak ada perjanjian dari awal pernikahan, maka seorang istri tersebut tidak diperbolehkan meminta cerai. Hukumnya ialah haram. Sekian penjelasan dari saya tadi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika cinta bertasbih